Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudara, di dalam upaya menangani virus corona yang semakin meluas, maka pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau pembatasan sosial. Coba pada hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenali apa sih social distancing itu dan bagaimana cara melakukannya. Nah, dikarenakan Indonesia itu termasuk adalah salah satu negara yang terjangkit virus corona dengan presentasi kematian akibat virus ini cukup tinggi. Memburuknya wabah virus corona itu mengharuskan pemerintah mengambil sikap. Baru-baru ini sampai-sampai Presiden Joko Widodo juga menyarankan setiap individu untuk menerapkan social distancing menghadapi pandemi COVID-19. Nah, sekarang apa itu sih social distancing? Social distancing itu merupakan salah satu langkah pencegahan ya, dan juga pengendalian virus dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak, ya setidaknya memang 1 meter ya. Dan juga kemudian saat berinteraksi dengan orang lain juga jaga jarak 1 meter gitu ya, terutama dengan orang yang sedang sakit atau mungkin orang itu berisiko tinggi menderita COVID-19 walaupun kita tidak tahu. Nah, selain itu ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan. Yang pertama adalah work from home atau bekerja di rumah. Belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah dan juga mahasiswa. Menunda pertemuan atau acara yang dihadiri banyak orang, seperti juga konferensi, seminar, rapat, atau melakukan secara online lewat konferensi video atau telekonferensi ya, itu terus kemudian tidak mengunjungi orang-orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon saja atau video call sudah cukup ya. Makanya sekarang kita tahu bahwa banyak pasien yang di rumah sakit kita tidak perlu mengunjungi ke sana karena untuk agar kita tidak tertular atau orang lain pun tidak tertular kalau kita itu menderita satu penyakit ya. Terus kemudian bagaimana sih persiapan untuk melakukan social distancing itu? Di antaranya ada beberapa hal yang dipersiapkan sebelum menjalani social distancing. Di antaranya adalah merencanakan kegiatannya. Kalau sudah di rumah saja apa yang harus kita lakukan? Nah, Anda mungkin sudah terbiasa beraktivitas, misalnya belanja, tanpa perlu khawatir ya ramai atau tidaknya tempat yang Anda kunjungi. Namun di masa pembatasan sosial ini atau social distancing ini harus direncanakan ulang. Pasalnya apa? Berkunjung ke tempat ramai akan meningkatkan resiko Anda terjangkit virus. Maka jika Anda harus datang ke tempat umum, pilih waktu berkunjung di luar jam sibuk. Nah, begitu ya. Terus kemudian yang kedua, menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Sediakan dulu obat-obatan di rumah. Ya, tentu saja obat-obatan yang gampang dibeli dan juga bukan obat-obatan yang berat gitu ya. Jika Anda menderita penyakit tertentu dan sedang menjalani pengobatan, pastikan Anda memiliki persediaan obat yang bisa Anda gunakan. Bila perlu, sediakan obat-obatan lain juga, misalnya paracetamol untuk panas, untuk meredakan nyeri demam itu ya. Dan hal ini perlu dilakukan agar Anda tidak perlu ke rumah sakit atau ke apotik apabila demam panas terjadi ya. Terus kemudian memenuhi kebutuhan harian ya. Ada sedikit persiapan stok, jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak-banyak nanti terjadi kelangkaan di pasar ya. Mungkin kita sediakan makanan dikit ya. Terus ada sabun, ada desinfektan dan kebutuhan sehari-hari lainnya dalam jumlah secukupnya saja. Hindari panic buying atau membeli barang secara berlebihan. Jika Anda dan anggota keluarga Anda sehat, tidak perlu menyiapkan stok masker. Saat membeli makanan, pilih dan konsumsi makanan bergizi seimbang dan dapat memperkuat daya tahan tubuh, seperti buah-buahan, sayuran. Kemudian simpan makanan yang sudah Anda beli di dalam wadah yang bersih dan letakkanlah di kulkas. Nah, terus kemudian yang tidak kalah pentingnya kadang-kadang juga persiapan internet ya.
Jadi apabila Anda harus belajar atau bekerja di rumah, akses internet itu tentu merupakan hal yang penting, ya, yang perlu kita persiapkan agar proses belajar, bekerja tetap lancar. Maka kita harus sediakan WiFi atau kuota internet yang cukup untuk memiliki kecepatan yang stabil. Selain itu, membantu Anda untuk belajar atau bekerja. Internet juga akan bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi terbaru perihal situasi wabah virus corona atau menjalankan aplikasi online untuk keperluan sehari-hari. Jadi, mitra, social distancing mungkin akan menyebabkan aktivitas Anda terganggu, gitu ya. Namun cara ini bisa dikatakan cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus corona yang kini sedang mewabah. Jika Anda berisiko tinggi tertular corona, gitu ya, dan mengalami demam atau gejala-gejala pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas, maka segeralah temui dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk mengetahui berapa besar sih kemungkinan kita terinfeksi virus corona, kita harus mencoba fitur cek resiko virus corona yang disediakan secara gratis ya. Kalau saya lihat kemarin ada di Halo Dokter juga, begitu ya. Apabila masih ragu, Anda bisa chat langsung dengan dokter di aplikasi itu. Sekaligus membuat janji konsultasi dengan dokter di rumah sakit apabila memang sangat diperlukan. Jadi, mitra, kesadaran kita lah, gitu ya. Kesadaran kita semualah dalam menjaga kebersihan, ya. Untuk pencegahan upaya agar kita tidak tertular virus corona. Ya, ini memiliki peran yang sangat besar untuk mengatasi virus. Ya. Mulailah menerapkan social distancing dari sekarang ini, melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang lain. Nah, mitra, semoga saja bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan Assalamualaikum.